Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian semua yang sedang menyimak kisah ini, terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, dan perlindungan dari hal-hal yang tak kasat mata. Cerita ini bukan sekedar untuk menakut-nakuti, melainkan pengingat bahwa tidak semua yang tampak kuat itu benar-benar aman, dan tidak semua yang disebut kebal berarti bebas dari penderitaan. Dengarkan dengan hati, karena kisah ini berangkat dari ketakutan, doa, dan pengorbanan. Desa Karangwungu terletak di wilayah Kecamatan Ajib Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Desa ini tidak terlalu besar, dikelilingi hamparan sawah di sisi timur dan hutan jati di sebelah barat. Jalan utamanya hanya cukup dilewati satu mobil, dengan rumah-rumah berdinding bata tua dan sebagian masih berlantai tanah. Jika siang hari, Karangwungu terlihat seperti desa biasa, ramah, sederhana, dan terasa hidup. Namun saat malam turun, suasananya berubah pelan-pelan, seolah desa itu menarik napas panjang dan menyimpan sesuatu di dalam dadanya. Ilham lahir dan besar di desa ini. Usianya 27 tahun. Tubuhnya tegap karena terbiasa bekerja kasar sebagai buruh bangunan di Purwokerto. Wajahnya bersih, sorot matanya tenang, dan tutur katanya sopan. Tidak banyak orang yang tahu apa yang sebenarnya ia rasakan, karena Ilham bukan tipe pemuda yang suka bercerita. Ia adalah anak Kiai Ahmad Rifai, seorang tokoh agama yang dihormati warga Karangwungu. Langgar kecil di ujung desa selalu ramai setiap maghrib. Suara mengaji anak-anak bercampur dengan jangkrik dan desir angin malam. Kiai Ahmad dikenal alim, bersahaja, dan jarang berbicara keras. Ucapannya selalu singkat, tapi jika ia bicara, orang-orang mendengarkan. Ilham tinggal serumah dengan ayahnya sejak ibunya meninggal beberapa tahun lalu. Hubungan ayah dan anak itu tidak terlalu hangat, tapi juga tidak dingin. Mereka saling menghormati, meski jarang berbincang panjang. Ilham tahu, ayahnya menyimpan banyak hal yang tak pernah diucapkan. Semua bermula pada suatu sore, ketika Ilham pulang kerja lebih cepat dari biasanya. Langit Karangwungu mendung, angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah meski hujan belum turun. Saat Ilham melangkah masuk ke halaman rumah, ia melihat beberapa warga duduk di bawah pohon mangga depan langgar. Wajah mereka serius, bahkan cenderung tegang. "Ham," panggil Pak Wiryo. Ilham berhenti. "Iya, Pak." Pak Wiryo ragu sejenak, lalu mendekat. Suaranya diturunkan. "Kamu akhir-akhir ini sehat kan?" Ilham mengernyit. "Alhamdulillah sehat. Kenapa, Pak?" Pak Wiryo menelan ludah. Enggak apa-apa. Cuma, ya sudahlah." Ilham tidak mengejar pertanyaan itu. Ia hanya tersenyum kecil dan masuk ke rumah. Namun sejak sore itu, ia mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Bukan pada tubuhnya, melainkan pada cara orang-orang memandangnya. Tatapan yang terlalu lama, bisikan yang terputus saat ia lewat. Malamnya, setelah Isya, Ilham duduk di teras sambil membersihkan sepatu kerjanya. Ayahnya keluar dari dalam rumah, membawa secangkir kopi pahit. "Kamu habis kerja dari mana?" tanya Kiai Ahmad. "Dari proyek biasa ya?" Kiai Ahmad mengangguk, diam. Tatapannya lama tertuju ke arah jalan desa yang mulai gelap. "Yah," kata Ilham pelan. "Warga kenapa kok kelihatannya aneh ke saya?" Kiai Ahmad menyesap kopinya, lalu menjawab tanpa menoleh. "Orang desa mudah mendengar kabar, apalagi kalau kabar itu berbau takut." Ilham hendak bertanya lagi, tapi urung. Ia memilih diam. Malam semakin larut, jam dinding menunjukkan pukul 11. Ilham masuk ke kamar dan merebahkan tubuhnya. Saat itu ia merasa lelah seperti biasa. Tidak ada sakit, tidak ada pusing. Namun entah kenapa matanya sulit terpejam. Sekitar tengah malam, terdengar suara aneh dari kejauhan. Seperti suara orang memanggil, tapi tertahan. Ilham duduk. Ia menajamkan pendengaran. Suara itu datang dari arah sawah, tertiup angin malam. "A, ha, a." Ilham bergidik. Ia mengira itu hanya orang lewat atau binatang. Ia memejamkan mata kembali. Namun beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lebih jelas,
lebih dekat. "Kah, kok kuat?" Ilham langsung bangun, napasnya memburu. "Siapa?" gumamnya. Tak ada jawaban, hanya angin dan bau anyir yang samar, seperti besi berkarat campur tanah basah. Jantung Ilham berdegup keras. Ia keluar kamar, menengok ke ruang tengah. Lampu temaram. Ayahnya sedang duduk sila, seolah sudah lama terjaga. "Yah, ayah dengar suara?" tanya Ilham. Kiai Ahmad menatapnya dalam-dalam. Sorot matanya berubah berat. "Kamu dengar juga?" Ilham mengangguk. Sejak malam itu, kejadian-kejadian aneh mulai muncul satu persatu. Keesokan harinya, kabar beredar bahwa seorang dukun santet dari desa sebelah jatuh sakit mendadak. Orang-orang bilang dukun itu mencoba mengirim sesuatu ke Ilham, tapi kirimannya kembali sendiri. "Mentah," kata warga. Ilham kebal. Ilham mendengar kabar itu dari warung kopi dekat perempatan desa. Ia hanya terdiam, merasa dadanya tidak nyaman. Sore itu hujan turun deras. Ilham berteduh di beranda rumah. Tiba-tiba kepalanya terasa berat. Pandangannya berkunang-kunang. Dalam sekelas detik, ia melihat bayangan hitam berdiri di ujung halaman. Tinggi, diam, menatap ke arahnya. Ilham mengucek mata. Bayangan itu lenyap. Namun yang tersisa adalah rasa dingin yang merambat dari dada ke tengkuk, seolah ada sesuatu yang sedang bangun dari tempat yang seharusnya tidak pernah dihuni. Dan di dalam rumah, Kiai Ahmad meremas tasbihnya lebih kuat dari biasanya. Bibirnya bergetar menahan doa yang tak ia ucapkan keras-keras. Karena ia tahu, yang disebut warga sebagai kebal sebenarnya adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Desa Karangwungu semakin sering dibicarakan sejak kabar tentang Ilham menyebar. Bukan karena ia berbuat sesuatu, melainkan karena tidak ada yang bisa berbuat apa-apa padanya. Bagi masyarakat desa yang masih percaya pada hal-hal gaib, kondisi itu justru lebih mengerikan daripada orang yang sakit atau kerasukan. Di warung kopi dekat perempatan, para lelaki dewasa duduk melingkar. Asap rokok kretek menggantung rendah, bercampur aroma kopi tubruk yang pahit. Pembicaraan mereka tidak lagi soal panen atau harga pupuk. "Beneran mentah?" tanya seorang pemuda. "Mentah, Le," jawab Pak Wiryo pelan. Karsidi sendiri yang bilang. Nama Mbah Karsidi membuat suasana langsung sunyi. Semua orang di wilayah barat Banyumas tahu siapa dia. Dukun santet yang jarang gagal. Jika seseorang tiba-tiba sakit tanpa sebab atau keluarga mendadak hancur, nama itu selalu disebut dengan nada berbisik. "Kalau santetnya balik ke pengirim, berarti Ilham bukan orang biasa," lanjut Pak Wiryo. "Anak kiai, Pak," sahut yang lain. "Mungkin bapaknya punya pegangan." Tak ada yang menyadari, di sudut warung, Ilham berdiri mendengar semuanya. Tangannya mengempal pelan. Ia tidak marah, hanya bingung dan mulai merasa asing di desanya sendiri. Sementara itu, di sebuah rumah tua di desa seberang, Mbah Karsidi terbaring lemah. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat seperti disedot sesuatu. Di lantai kamar terdapat bekas-bekas ritual yang gagal. Mangkuk retak, kain hitam terbakar sebagian, dan botol kecil berisi cairan keruh yang berubah menjadi pekat seperti darah basi. Sejak santet itu dikirim dan kembali, hidup Mbah Karsidi tidak pernah sama. Malam itu, ia duduk bersila dengan napas terengah-engah. Tangannya gemetar saat menyalakan dupa. Asapnya naik lurus, lalu mendadak berbelok ke arahnya sendiri. "Kurang ajar," gumamnya. Ia memejamkan mata, mulai melakukan penerawangan terakhir. Dalam batinnya ia mencari bayangan Ilham. Biasanya, manusia akan terlihat samar, ditutupi bayang kematian atau garis usia. Namun yang muncul justru pemandangan yang membuat jantungnya hampir berhenti. Ilham berdiri, tapi di dalam tubuhnya ada sesuatu yang bergerak. Bukan roh penjaga, bukan ilmu kebal, melainkan kumpulan santet tua, saling melilit seperti ular dalam guci. "Ini wadah," desah Mbah Karsidi dengan suara tercekak. Tiba-tiba dadanya terasa panas. Ia batuk keras, lalu muntah darah hitam. Dupa padam sendiri. Dari sudut ruangan terdengar suara berbisik. "Jangan ganggu." Mbah Karsidi jatuh tersungkur.
Sejak malam itu ia tidak berani lagi mengirim apapun. Ia tahu jika wadah itu rusak, yang keluar bukan kematian satu orang, melainkan bencana satu wilayah. Di Karangwungu, Ilham mulai merasakan perubahan yang lebih nyata. Pagi hari ia bangun dengan tubuh segar, tapi dadanya terasa beban, seperti ada beban yang tidak kasat mata. Saat ia bekerja mengangkat semen di proyek, tenaganya terasa berlebihan. Namun setiap selesai, jantungnya berdetak tidak wajar. Sore hari saat mandi di sumur, air tiba-tiba terasa dingin menusuk tulang. Ilham menunduk, dan di permukaan air ia melihat bayangan wajahnya dengan mata yang bukan miliknya. Ilham tersentak, air muncrat kemana-mana. Mungkin capek, gumamnya. Namun malam kembali membawa teror yang lebih jelas. Ketika desa mulai sepi dan lampu-lampu rumah dimatikan, Ilham mendengar suara itu lagi. Kali ini bukan dari luar, melainkan dari dalam dadanya sendiri. Aku di sini. Ilham terbangun sambil terengah-engah. Tangannya mencengkram dada. Suara itu tidak keras, tapi jelas. Bukan suara lelaki, bukan pula perempuan. Suara yang dingin, tua, dan penuh kesabaran menunggu. "Siapa kamu?" bisik Ilham gemetar. Tak ada jawaban. Yang ada hanya rasa dingin menjalar hingga ke tulang belakang. Dari luar kamar, langkah kaki ayahnya terdengar mendekat. Kiai Ahmad membuka pintu perlahan. Wajahnya pucat, matanya merah karena tidak tidur. "Kamu dengar suara itu lagi?" tanya beliau pelan. Ilham menatap ayahnya. Untuk pertama kalinya ia melihat ketakutan di wajah orang yang selama ini ia anggap paling tenang. "Iya ya." Kiai Ahmad menghela napas panjang. Tangannya gemetar saat meraih tasbih. "Mulai malam ini, jangan tidur di kamar ini lagi," katanya berat. Ilham terdiam. "Kenapa ya?" Ayahnya menunduk. "Karena rumah ini terlalu dekat dengan orang-orang." Keesokan harinya, Warika melihat Ilham memindahkan kasur dan barang-barangnya ke sebuah gubuk tua dekat kebun bambu. Gubuk itu sudah lama kosong, biasa dipakai menyimpan alat tani. Letaknya agak jauh dari rumah penduduk. Warga saling pandang, tak ada yang berani bertanya langsung. Malam pertama di gubuk itu, Ilham tidur dengan lampu minyak kecil. Angin berdesir di sela bambu, menimbulkan suara seperti bisikan berlapis. Sekitar pukul 2 dini hari, Ilham terbangun. Suara itu kembali. Kali ini lebih dekat, lebih jelas, lebih akrab. "Kamu kuat, karena kami tinggal." Ilham suduk kesit, keringat dingin membasahi punggungnya. "Ia keluar," teriaknya lirih. "Keluar dari tubuhku." Lampu minyak bergoyang, angin berhenti mendadak. Dalam hening yang menekan, suara itu menjawab, "Kalau kami keluar, tanahmu menangis." Ilham menutup telinga. Ia tidak mengerti, tapi hatinya tahu ini bukan mimpi. Di kejauhan, Kiai Ahmad berdiri di depan langgar, memandang ke arah kebun bambu. Bibirnya bergetar membaca doa, sementara air matanya jatuh tanpa suara. Ini menegaskan satu hal yang mulai ia sadari kembali. Ilham bukan kebal. Ia hanyalah tempat singgah bagi sesuatu yang tidak boleh dilepaskan. Dan malam-malam selanjutnya, desa Karangwungu tidak akan pernah benar-benar gelap lagi. Karena sesuatu sudah terlanjur terbangun. Sejak malam pertama tinggal di gubuk dekat kebun bambu, hidup Ilham tidak lagi berjalan seperti sebelumnya. Waktu seakan melambat saat malam tiba, dan terasa terlalu cepat saat pagi menyingsing. Tubuhnya masih kuat, langkahnya masih tegap, tetapi pikirannya mulai terkikis sedikit demi sedikit. Gubuk itu berdiri di antara rumpun bambu tua yang batangnya tinggi dan rapat. Siang hari terlihat biasa saja, namun malam membuatnya seperti lorong panjang yang menyimpan gema suara sendiri. Setiap angin bertiup, bambu-bambu saling bergesekan, menghasilkan bunyi yang tidak pernah sama, kadang menyerupai desahan, kadang seperti langkah kaki. Malam ketiga, Ilham terbangun tanpa sebab jelas. Matanya terbuka, tapi tubuhnya kaku. Dadanya terasa hangat, seperti ada bara kecil menyala di dalam. Dari sela napasnya terdengar suara halus, bukan dari telinga, melainkan dari dalam kepala. "Kami tidak mengganggumu." Ilham menelan ludah,
Bibirnya gemetar. "Kalau tidak mengganggu, kenapa kalian bicara?" balasnya pelan. Sunyi sesaat. Lalu suara itu menjawab, kenang seolah sudah lama menunggu pertanyaan itu. "Karena kamu mulai sadar." Ilham memejamkan mata. Ia membaca doa seingatnya, terbata-bata. Namun semakin ia berusaha fokus, kepalanya justru semakin berat. Gambaran-gambaran aneh bermunculan, sawah yang berubah hitam, sumur yang memuntahkan darah, dan wajah-wajah manusia tanpa mata. Ia terlonjak duduk, napasnya tersengal. Lampu minyak masih menyala, tapi cahayanya meredup sendiri. Pagi harinya Ilham kembali ke rumah utama untuk mandi dan sarapan. Warga yang berpapasan dengannya kini tidak lagi sekedar berbisik. Beberapa memilih menjauh, beberapa memandangnya dengan tatapan aneh, seolah ia membawa bau yang tak kasat mata. Di dapur, Kiai Ahmad sedang menyeduh teh. "Kamu pucat," kata ayahnya tanpa menoleh. "Kurang tidur," jawab Ilham singkat. Kiai Ahmad meletakkan gelasnya perlahan. "Ilham, kalau kamu dengar apapun, jangan ditanggapi." Ilham menatap ayahnya. "Ya, itu bukan suara biasa." Hening. Beberapa detik berlalu sebelum Kiai Ahmad berkata lirih, "Ayah tahu." Nada itu membuat dada Ilham sesak. Ia ingin bertanya banyak hal, tapi sorot mata ayahnya seakan memberi peringatan. Belum waktunya. Siang hari, desa mendadak gempar. Seorang anak kecil jatuh pingsan di dekat sawah. Tubuhnya panas, mulutnya komat kamit menyebut nama Ilham. Warga langsung panik. Beberapa orang mulai mengaitkan kejadian itu dengan keberadaan Ilham di gubuk. Sejak dia dipindah ke sana, desa jadi aneh. Lebih baik disuruh pergi saja. Kalau dibiarkan, bisa kena semua. Ilham mendengar kabar itu dari kejauhan. Tangannya gemetar bukan karena marah, tapi takut. Takut bahwa apa yang ada di dalam dirinya mulai merembes keluar. Malamnya suara itu kembali. Kali ini tidak lagi satu. Ada banyak. Berbisik bersamaan seperti suara orang berdoa terbalik. "Kami lapar. Kami ingin mengingat. Kami ingin pulang." Ilham menjerit pelan sambil memegangi kepalanya. "Diam, tolong diam." Gubuk bergetar ringan. Daun bambu jatuh satu persatu meski tidak ada angin. Tanah di bawah kakinya terasa hangat. Dari kejauhan, Kiai Ahmad datang membawa senter dan kitab kecil. Wajahnya pucat, tapi langkahnya mantap. Ia berdiri di depan gubuk, tidak masuk. "Ilham," panggilnya. Ilham membuka pintu dengan tangan gemetar. "Yah, aku gak kuat." Kiai Ahmad menatap anaknya lama, matanya berkaca-kaca. "Dengarkan ayah baik-baik," katanya pelan tapi tegas. "Apapun yang kamu dengar, jangan pernah kamu izinkan keluar." Ilham terdiam. "Kalau mereka memaksa?" Kiai Ahmad menggeleng perlahan. "Mereka tidak bisa keluar tanpa tubuhmu hancur terlebih dulu." Kalimat itu seperti pisau. Malam berikutnya adalah titik balik. Ilham tertidur kelelahan. Dalam tidurnya ia bermimpi berjalan di desa Karangwungu yang kosong. Tidak ada manusia. Rumah-rumah terbuka tapi gelap. Dari tanah muncul benang-benang hitam yang merambat ke kakinya. Suara itu terdengar jelas di mimpinya. "Dulu kami dikirim untuk membunuh. Sekarang kami dikurung." Ilham berjerit dalam mimpi. Saat ia terbangun, tubuhnya basah oleh keringat. Di dadanya terasa denyutan asing, seperti jantung kedua yang berdetak tidak seirama. Ia sadar, perlahan tapi pasti, yang ada di dalam dirinya bukan sekedar santet. Itu adalah dendam yang hidup, dikumpulkan dan ditahan selama 20 tahun. Dan jika ia lengah sedikit saja, desa Karangwungu akan membayar mahal. Di luar gubuk, bambu-bambu bergoyang pelan, seolah ikut berbisik. Ini berakhir dengan satu kesadaran pahit di benak Ilham. Ia bukan korban biasa. Ia adalah kunci dan sekaligus pintu. Sejak malam, ketika Ilham menyadari bahwa dirinya adalah kunci sekaligus pintu, waktu terasa berjalan berbeda. Siang hari masih datang seperti biasa. Matahari tetap menyinari sawah dan jalan desa. Namun malam seolah menunggu dengan kesabaran yang mengerikan. Setiap senja, Ilham merasakan dadanya mengencang, seakan ada sesuatu yang bersiap bangun bersamaan dengan gelap. Pagi itu, Kiai Ahmad tidak pergi ke langgar seperti biasanya.
Ia duduk di ruang tengah rumah, tasbih tergenggam tanpa digerakkan. Tatapannya kosong, tertuju ke lantai. Ilham datang dengan langkah pelan. "Yah," panggilnya. Kiai Ahmad menoleh. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya, seolah semalam ia menanggung usia bertahun-tahun sekaligus. "Duduklah," katanya. Ilham duduk bersila di hadapan ayahnya. Jantungnya berdetak cepat. Entah kenapa, firasat buruk menyelimuti pikirannya. Ia tahu percakapan ini bukan percakapan biasa. "Tentang apa yang ada di dalam saya?" Kiai Ahmad mengangguk pelan. Ruangan terasa semakin sunyi. Bahkan suara ayam dari luar pun seperti menjauh. 27 tahun lalu, Desa Karangwungu bukan desa yang damai seperti sekarang. Saat itu, wilayah ini menjadi rebutan orang-orang berkepentingan. Tanahnya subur, airnya melimpah. Ada pihak-pihak yang ingin menguasainya dengan cara apapun. Kiai Ahmad masih muda kala itu. Ia baru saja kembali dari pesantren di daerah Kebumen, berniat mengabdi di kampung halaman. Ia belum menjadi kiai yang dihormati, hanya seorang pemuda alim yang dipercaya memimpin doa. Masalah bermula saat satu persatu warga jatuh sakit tanpa sebab jelas. Anak-anak demam tinggi, orang dewasa mengigau, ternak mati mendadak. Setiap malam terdengar tangisan dari rumah yang berbeda. "Itu bukan penyakit," kata seorang sesepuh desa kala itu. "Itu kiriman." Santet. Bukan santet biasa, melainkan santet yang dikirim berlapis-lapis dari banyak dukun dengan satu tujuan, mengosongkan desa. Kiai Ahmad ikut membantu warga yang sakit. Ia membaca doa, meniup air, tapi semua itu hanya menahan sebentar. Santet itu terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu kejam. "Kalau ini dibiarkan," kata seorang dukun putih yang datang diam-diam, "desa ini habis." Ilham mendengarkan dengan napas tertahan. "Terus, apa yang ayah lakukan?" Kiai Ahmad memejamkan mata. "Mencari cara yang paling berdosa, tapi paling menyelamatkan." Santet masal itu tidak bisa dihancurkan. Setiap kali dipatahkan, ia akan menyebar. Satu-satunya jalan adalah mengurungnya. Namun santet bukan benda. Ia butuh wadah hidup, wadah yang kuat, wadah yang tidak melawan. Saat itu, ibu Ilham sedang hamil tua. Kiai Ahmad gemetar saat mengucapkan kalimat berikutnya. "Ilmu itu memilih anakku sendiri." Ilham merasa kepalanya berdengung. "Waktu kamu lahir," kata Kiai Ahmad dengan suara serak, "malam itu hujan darah. Setidaknya begitu yang orang-orang lihat. Padahal yang jatuh bukan darah, tapi energi busuk yang dipindahkan." Proses itu dilakukan diam-diam, dilanggar, dengan saksi hanya tanah dan langit. Santet-santet itu dipaksa masuk ke tubuh bayi Ilham, masih suci, masih kosong, masih belum mengenal dunia. Sejak saat itu, desa selamat. Namun harga yang dibayar adalah hidup Ilham sendiri. "Kenapa ayah nggak bilang dari dulu?" Suara Ilham bergetar. Kiai Ahmad menunduk. Air mata jatuh di atas sajadah. "Karena kalau kamu tahu terlalu cepat, hatimu akan menolak. Dan kalau kamu menolak, mereka akan mencari jalan keluar." Ilham mengepalkan tangan. Dadanya terasa sesak, bukan oleh makhluk di dalamnya, tapi oleh kenyataan. "Jadi, selama ini, semua suara itu adalah santet yang hidup," kata Kiai Ahmad lirih. "Mereka tidak bisa menyerangmu, tapi mereka bisa mempengaruhimu." Ilham terdiam lama. "Kalau saya mati?" tanyanya akhirnya. Kiai Ahmad menggeleng cepat. "Kalau kamu mati tidak dengan cara yang benar, desa ini yang mati." Malam itu, bisikan kembali datang. Namun kali ini, Ilham tidak lagi ketakutan. Ia duduk bersila di gubuk, memejamkan mata, dan mendengarkan. "Kami sudah lama menunggu kamu tahu." Ilham menarik napas panjang.
Aku bukan rumah kalian, ucapnya pelan. Bisikan itu tertawa. Kami bukan tamu. Tanah di sekitar gubuk menghangat. Udara terasa berat, namun Ilham tetap duduk diam. Bagi pertama kalinya, ia tidak melawan, tidak pula panik. Ia mengerti sekarang, ini bukan tentang dirinya saja. Ini tentang desa, tentang dosa ayahnya, tentang pengorbanan yang tidak pernah ia pilih. Di kejauhan, Kiai Ahmad berdiri memandangi kebun bambu. Dadanya sesak oleh rasa bersalah yang akhirnya diucapkan. Malam ini menutup satu kebenaran pahit. Ilham tidak kebal. Ia hanya menanggung dosa satu desa. Dan waktunya untuk memilih semakin dekat. Sejak rahasia itu terbuka, Ilham tidak lagi memandang desa Karangwungu dengan mata yang sama. Setiap rumah, setiap jalan tanah, setiap wajah warga, semuanya kini terasa seperti bagian dari beban yang ia pikul tanpa pernah diminta persetujuannya. Pagi datang tanpa kedamaian. Ayam tetap berkokok, matahari tetap naik dari balik sawah, tapi udara terasa berat. Ilham berjalan dari gubuk menuju sumur untuk mencuci muka. Air yang menyentuh kulitnya terasa hangat, tidak lagi dingin seperti biasanya. Saat ia menatap pantulan wajahnya di permukaan air, bayangan itu bergerak sedikit terlambat. Seolah ada yang ikut menatap dari balik matanya. Ilham memalingkan wajah cepat-cepat. "Tenang," bisiknya pada diri sendiri. "Aku masih di sini." Namun suara di dalam dadanya menjawab lirih, nyaris penuh ejekan. Untuk sementara. Di balai desa, kegelisahan warga mencapai puncaknya. Beberapa hari terakhir, kejadian aneh makin sering terjadi. Lampu mati sendiri di tengah malam, sumur mengeluarkan bau amis, seekor kambing ditemukan mati kaku tanpa luka. Anak-anak mulai demam tanpa sebab. Nama Ilham kembali disebut. Kali ini tidak lagi dengan rasa kagum, melainkan ketakutan. "Kita nggak bisa diam terus," bentak Pak Sastro, seorang perangkat desa. "Kalau memang dia sumbernya, lebih baik kita usir." "Usir kemana?" sahut Pak Wiryo ragu. "Dia orang sini." "Justru itu," balas yang lain. "Karena orang sini, kita jadi kena." Suasana memanas. Tidak ada yang benar-benar tahu kebenaran. Tapi rasa takut membuat logika kehilangan tempat. Kepala desa akhirnya angkat bicara. "Kita panggil Kiai Ahmad." Sore itu, Kiai Ahmad berjalan menuju balai desa dengan langkah berat. Ilham mengikuti dari belakang, meski ayahnya sempat melarang. "Kamu di gubuk saja, Ayah," kata Kiai Ahmad. Ilham menggeleng. "Ini tentang saya, Ayah." Di balai desa, puluhan pasang mata langsung tertuju pada mereka. Tidak ada salam hangat, tidak ada senyum. "Kiai," kata kepala desa hati-hati. Warga resah. Kiai Ahmad mengangguk. "Saya tahu. Sejak anak panjenengan dipindah ke kebun bambu, desa ini makin sering kena gangguan." Ilham mengepalkan tangan. "Itu bukan salah saya," katanya lirih tapi jelas. Beberapa warga mendesis tidak puas. "Kami nggak bilang salah, Sastro," dingin Pak Sastro. "Tapi keberadaanmu membahayakan." Kiai Ahmad menarik nafas panjang. "Ilham bukan sumbernya, dia justru penahannya." Kata-kata itu membuat suasana makin kacau. "Penahan apa? Jangan bikin tambah takut, Kiai. Kalau begitu, kenapa nggak dilepas saja sekalian?" Ilham merasakan dadanya berdenyut keras. Suara-suara di dalam dirinya ikut berdesakan, seperti tertarik oleh keributan itu. "Diam," bisiknya dalam hati. Malam itu, sesuatu benar-benar terjadi. Angin berhenti total. Daun bambu tidak bergerak. Suara serangga menghilang. Desa Karangwungu tenggelam dalam sunyi yang tidak wajar. Ilham duduk di dalam gubuk, berkeringat meski udara dingin. Dadanya terasa seperti diremas dari dalam. "Kalian kenapa?" gumamnya. Suara itu menjawab bersama-sama, berat dan penuh tekanan. "Manusia-manusia itu ingin kamu pergi." Tanah di bawah gubuk bergetar halus. Retakan kecil muncul, memanjang seperti urat hitam.
Kalau kamu pergi, kami bebas. Ilham berdiri sempoyongan. Tidak, aku nggak akan biarkan. Tawa lendah bergema di dalam kepalanya. Di saat bersamaan, seseorang memasuki desa Karangwunggu secara diam-diam. Langkahnya tertatih, tubuhnya dibungkus kain lusuh, wajahnya pucat, matanya cekung. Warga yang melihatnya langsung mengenali sosok itu. Mbah Karsidi. Dukun santet itu datang bukan dengan kesombongan, melainkan ketakutan. Ia langsung menuju rumah Kiai Ahmad. Malam itu juga mereka berbicara empat mata. "Aku salah," kata Mbah Karsidi dengan suara gemetar. "Aku kira dia dilindungi. Ternyata dia dikunci." Kiai Ahmad menutup mata. "Kamu lihat juga berarti." Mbah Karsidi mengangguk cepat. "Kalau anak itu pergi dari desa, santet itu akan mencari tanah asalnya. Dan desa ini," sambung Kiai Ahmad lirih, "habis," potong Mbah Karsidi. "Tidak sekaligus, tapi pelan, satu-satu." Kabar kedatangan Mbah Karsidi menyebar cepat. Warga semakin panik. Sebagian ingin segera mengusir Ilham, sebagian lain mulai takut jika Ilham benar-benar pergi. Ilham mendengar itu semua dari kejauhan. Ia duduk sendirian di gubuk, menatap gelap di antara bambu. Untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan satu hal yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Pergi. Pergi jauh, menjauh dari desa, menjauh dari semua orang. "Aku capek," bisiknya. Suara di dalam dirinya melembut, seperti memanfaatkan kelemahannya. "Pergilah, kami akan mengurus sisanya." Ilham memejamkan mata. Air mata jatuh tanpa suara. Ia tidak tahu bahwa keputusan apapun yang ia ambil akan mengubah takdir desa Karangwunggu selamanya. Dan malam itu, di bawah langit Banyumas yang kelam, desa mulai tanpa sadar memilih siapa yang akan dikorbankan. Malam itu, Ilham tidak langsung pergi. Ia duduk lama di gubuk bambu, memandangi cahaya lampu minyak yang bergoyang lemah. Angin kembali berembus, membawa suara dedaunan dan bau tanah basah dari arah hutan jati Aji Barang. Desa Karangwunggu terlihat sunyi dari kejauhan, tapi Ilham tahu, di balik keheningan itu, ketakutan sedang tumbuh di setiap rumah. Dadanya terasa berat, lebih berat dari malam-malam sebelumnya. Bukan hanya karena makhluk di dalam dirinya, tetapi karena keputusan yang mulai ia terima sebagai takdir. "Kamu mau menyerah?" Suara itu muncul tanpa bisikan, tanpa gema. Jelas, dekat. Ilham tersenyum pahit. "Aku cuma capek." "Kalau kamu pergi," suara itu melembut, "kami akan bebas, dan kamu akan tenang." Ilham berdiri perlahan. Tangannya gemetar saat mengambil tas kecil berisi pakaian dan botol air. Ia tidak membawa apapun yang lain. Tidak perlu. Ia tahu ia tidak akan kembali sebagai orang yang sama. Sebelum melangkah keluar, ia menoleh ke arah rumah ayahnya. Lampu masih menyala. Kiai Ahmad terbangun dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Dada kirinya berdenyut pelan, seperti ditusuk jarum halus. Ia bangkit dari sajadah, membuka pintu rumah, dan melihat bayangan Ilham berjalan menjauh ke arah barat, menuju hutan jati. "Ilham," panggilnya. Ilham berhenti. Tubuhnya kaku sesaat, lalu ia menoleh. Yah, suaranya serak. "Maaf." Kiai Ahmad berlari menghampiri, nafasnya terenggah-enggah. "Kamu mau kemana?" "Pergi," jawab Ilham jujur. "Kalau aku tetap di sini, desa nggak akan pernah tenang." "Itu bukan jalan keluar." Kiai Ahmad menggenggam bahu anaknya. "Itu justru yang mereka tunggu." Ilham menggeleng pelan. "Warga sudah memilih ya, aku cuma mengikuti." Suara di dalam dada Ilham tertawa rendah, puas. Kiai Ahmad menatap wajah anaknya, wajah yang sejak lahir sudah ia korbankan diam-diam. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. "Kalau kamu pergi dengan niat menyerah, wadah itu akan retak." Ilham menarik nafas panjang. "Kalau aku bertahan, aku yang hancur." Beberapa detik berlalu dalam diam.
Akhirnya, Kiai Ahmad melepaskan genggamannya. "Kalau begitu," ucapnya dengan suara pecah, "ayah ikut." Ilham terkejut. "Tidak ya, ini dosa ayah," tegas Kiai Ahmad, "bukan dosamu." Mereka berjalan bersama menuju hutan Jati Aji Barang. Langit gelap tanpa bulan. Jalan setapak terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah Ilham membuat tanah di bawah kakinya menghangat. Daun-daun kering bergetar meski tidak diinjak. Semakin masuk ke hutan, suara di dalam diri Ilham semakin ramai. "Sudah dekat. Tempat ini cocok. Kami akan keluar perlahan." Ilham berhenti di sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan, bekas tempat penebangan lama. Udara di sana terasa berat, seperti menekan paru-paru. Kiai Ahmad berdiri di hadapannya. Wajahnya pucat, tapi tekadnya bulat. Ia membuka kitab kecil yang selalu ia bawa. Halaman-halamannya sudah usang. "Dengar baik-baik Ilham," katanya. "Ada satu cara terakhir." Ilham menatap ayahnya. "Apa?" "Bukan mengeluarkan mereka, tapi mengikat lebih dalam." Suara tawa di dalam diri Ilham berubah kasar. "Dia bohong, dia mau menguburmu hidup-hidup." Kiai Ahmad mulai membaca doa yang tidak pernah ia ajarkan di Langgar. Suaranya bergetar, tapi tidak berhenti. Tanah di sekitar mereka bergetar lebih kuat. Dari sela tanah keluar bau anyir, menusuk hidung. Ilham berlutut. Dadanya terasa seperti diremas dari segala arah. "Yah, sakit." Kiai Ahmad menghentikan bacaan sesaat, memegang kepala Ilham. "Maafkan ayah." Makhluk di dalam diri Ilham mulai memberontak. Tubuh Ilham terangkat sedikit dari tanah. Nafasnya terputus-putus. "Kami tidak mau tinggal sendirian. Kami mau dunia." Kiai Ahmad melanjutkan doa dengan suara lebih keras, meski air mata mengalir deras. Saat fajar hampir menyingsing, semuanya berhenti mendadak. Angin kembali berembus, tanah kembali dingin. Suara-suara lenyap, seolah ditarik paksa ke kedalaman yang lebih dalam. Ilham tergeletak lemah. Dadanya masih berdenyut, tapi lebih pelan, lebih terkunci. Kiai Ahmad jatuh duduk di sampingnya. Tubuhnya gemetar hebat. Rambutnya tampak memutih lebih banyak dari semalam. "Kamu masih hidup," gumamnya. Ilham membuka mata perlahan. Pandangannya kabur, tapi ia sadar. "Mereka masih ada," katanya lemah. Kiai Ahmad mengangguk-angguk. "Dan sekarang mereka terikat pada tempat ini." Ilham menatap sekeliling. Hutan terasa berbeda, sunyi tapi stabil. "Aku nggak bisa pulang ya?" tanyanya lirih. Kiai Ahmad menunduk. "Tidak, sebagai warga desa." Ilham tersenyum tipis. "Yang penting, desa aman." Pagi itu, warga Karangwunggu menemukan jejak kaki menuju hutan. 2 pasang, 1 kembali, 1 tidak. Ilham tidak pernah dilihat lagi di desa. Namun sejak hari itu, gangguan berhenti. Anak-anak sembuh, sumur kembali jernih. Tidak ada lagi bau amis di malam hari. Hanya satu hal yang berubah. Setiap senja, di tepi hutan Jati Aji Barang, warga sering melihat sosok pria berdiri diam, tidak mendekat, tidak pergi, hanya mengawasi. Dan Kiai Ahmad, sejak malam itu, tidak pernah lagi tidur nyenyak, karena ia tahu anaknya masih hidup, menjadi batas terakhir antara manusia dan kebinasaan. Waktu berjalan kembali normal di desa Karangwungu, tapi tidak pernah benar-benar sama. Pagi tetap datang dengan kabut tipis yang turun dari arah hutan Jati Aji Barang. Sawah kembali ditanami, anak-anak berlarian di jalan tanah, sumur-sumur kembali jernih. Tidak ada lagi bau amis di malam hari. Tidak ada lagi teriakan dari rumah ke rumah. Tidak ada lagi orang sakit mendadak tanpa sebab. Warga menyebutnya keajaiban. Namun bagi Kiai Ahmad, semua itu adalah hasil dari satu pengorbanan yang tidak pernah bisa ia ceritakan dengan utuh. Ilham tidak pernah kembali. Tidak ada yang melihatnya masuk desa lagi. Tidak ada yang mendengar suaranya memanggil dari kejauhan. Tidak ada kabar, tidak ada jejak, selain ingatan yang perlahan berubah menjadi bisik-bisik.
Sebagian warga mulai melupakan. Sebagian lagi memilih tidak bertanya. Karena di desa seperti Karangwungu, ada hal-hal yang lebih aman untuk tidak diketahui sepenuhnya. Setiap sore, Kiai Ahmad berjalan pelan menuju tepi hutan. Langkahnya kini lebih pendek, punggungnya semakin membungkuk. Ia tidak membawa kitab, tidak membawa tasbih, hanya berdiri, menatap ke dalam rimbunnya pepohonan. Gumamnya suatu senja. Angin berdesir pelan. Daun jati bergoyang, tapi tidak ada suara menjawab. Namun Kiai Ahmad tahu, ia bisa merasakannya. Ilham masih hidup. Bukan sebagai pemuda desa, bukan sebagai anak kiai, melainkan sebagai penjaga batas. Di tempat yang tidak bisa dimasuki sembarang manusia. Di dalam hutan, Ilham duduk bersila di tanah lapang kecil, tempat doa terakhir ayahnya mengikat sesuatu jauh lebih dalam dari sebelumnya. Tubuhnya kurus, wajahnya lebih tenang, tapi matanya menyimpan kelelahan yang tidak bisa dihapus oleh tidur. Di dadanya, denyutan itu masih ada, namun kini teratur, seperti pintu besi yang terkunci rapat dengan banyak gembok. Suara-suara itu masih ada, tapi jauh, tertekan, tidak lagi berteriak, hanya berdesis pelan, seperti api yang kehabisan udara. Kamu bertahan lama juga. Kami kira kamu akan menyerah. Ilham membuka mata, menatap lurus ke depan. Aku nggak bertahan buat kalian, katanya pelan. Aku bertahan buat orang-orang yang nggak tahu apa-apa. Suara itu tertawa lirih. Dan kamu dapat apa? Ilham tersenyum tipis. Setidaknya mereka bisa tidur nyenyak. Sunyi kembali menyelimuti hutan. Ilham tidak lagi melawan, tidak pula mengusir. Ia menjaga jarak. Ia belajar hidup berdampingan dengan sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada dan menerima bahwa hidupnya tidak lagi milik dirinya sendiri. Beberapa tahun berlalu, Kiai Ahmad wafat pada suatu malam yang tenang. Tidak ada tanda aneh, tidak ada gangguan. Ia pergi setelah sholat Isya dalam tidur dengan wajah yang damai. Sebelum dimakamkan, ia berpesan pada kepala desa, "Kalau suatu hari kalian melihat Ilham, jangan panggil dia pulang." Kepala desa mengangguk, meski tidak sepenuhnya mengerti. Sejak wafatnya Kiai Ahmad, warga semakin jarang membicarakan Ilham. Nama itu berubah menjadi cerita setengah bisik, setengah legenda. Namun anak-anak desa tahu satu hal. Mereka dilarang keras bermain terlalu dekat dengan hutan jati saat senja. Di sana ada yang jaga, kata orang tua mereka. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihormati. Suatu malam, bertahun-tahun kemudian, seorang pendatang tersesat masuk Karangwungu. Ia mengaku dukun, menawarkan jasa penglaris dan balasan dendam. Beberapa warga menolak halus, beberapa hanya diam. Pendatang itu tertawa meremehkan. Desa kecil begini, gampang, katanya sombong. Malam itu juga ia masuk ke hutan dengan niat menguji kekuatannya. Ia tidak pernah keluar. Paginya warga menemukan bekas jejak kaki yang berhenti di tanah lapang. Tidak ada darah, tidak ada tanda perlawanan. Hanya tanah yang mengeras seperti dibakar dari dalam. Sejak hari itu, tidak ada lagi orang yang berani main-main dengan hal gaib di Karangwungu. Bukan karena takut, tapi karena ada yang sudah lebih dulu menanggung semuanya. Di suatu senja, angin bertiup lembut. Kabut tipis turun perlahan. Di tepi hutan tampak sosok pria berdiri, diam, tegak, menghadap desa. Bukan bayangan, bukan hantu, bukan manusia biasa. Ia tidak melangkah mendekat, tidak pula berpaling, hanya mengawasi. Dan di dadanya, sesuatu berdenyut pelan, terkunci, terpenjara, tidak pernah dilepaskan. Karena jika suatu hari kunci itu rusak, bukan hanya Karangwungu yang menangis, melainkan tanah Jawa yang akan mengingat
bahwa pernah ada satu anak kiai yang disebut Kebal, padahal sejatinya ia hanyalah wadah terakhir bagi kebinasaan. Dan selama ia berdiri di sana, sunyi, setia, dan terlupakan, desa itu akan tetap bernafas. Tamat.